Ini acara rutin kita rayakan setiap tahun. Acaranya Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan malam. Ini kalau kata santri yaitu sulasi majid itu. Jadi mujarradnya saro, perjalanan malam. Dan Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa. Kita doakan juga untuk saudara kita di Palestina, semoga diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh-musuh Allah hinakan, Allah binasakan, dan semoga mereka terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang di Indonesia ini punya kecintaan, punya empati yang kuat terhadap saudara kita di sana. Mudah-mudahan cinta kita, empati kita kepada saudara di sana adalah merupakan tanda cinta kepada orang muslim, dan mudah-mudahan menjadi asbab semua kita selamat di dunia dan akhirat. Isra wal Mi'raj adalah juz'un minal iman, bagian daripada keimanan. Para ulama sepakat untuk masalah Isra, kalau orang tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, maka dihukumi sebagai kafir dia, karena tidak mengimani apa yang jelas dinyatakan dalam Al-Quran, seperti Qori baca tadi surat Al-Isra, Subhanalladzi asra, jelas kalimatnya, nas, tidak bisa diartikan apapun. Terkait Mi'raj, ulama terbelah. Ada yang mengatakan tidak sampai kafir, hanya kepada fasik, karena ayatnya hanya talwih, tidak nas, menunjukkan kepada Mi'rajnya Rasulullah SAW. Tadi surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidratama yaghsha. Itu kalau menurut kita itu sudah sangat jelas. Jadi hati-hati, ini masalah keimanan. Dan ini untuk para kiai terus harus disampaikan, karena sekarang orang bisa mengakses pelajaran agama lewat medsos. Nanti narasumbernya macam-macam itu, dari mulai yang soleh sampai yang geblek juga ada. Maka harus selektif banget kita mendengarkan siapa yang menyampaikan agama. Ya kalau masalah pengetahuan duniawiya bolehlah, tapi kalau untuk masalah akidah kita harus pilih-pilih. Kenapa Rasulullah diisrokan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu terjadi setelah 10 tahun bi'sahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi 10 tahun setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul dan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun 6 bulan sebelum beliau hijrah. Karena pada saat itu adalah Amul Huzni, tahun berkabung, ditinggalkan istri tercintanya Khadijah Al-Kubra yang menyertai beliau, yang mengorbankan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ditinggalkan pamannya juga yang menjadi penopang, yang mengamankan beliau, Abu Thalib. Itu kan kehilangan, ditinggalkan orang yang dekat dan tercinta. Itu manusiawi. Rasul saja merasa sedih, Rasul merasa berkabung, apalagi kita. Lalu belum serangan internal ataupun eksternal. Kira-kira Rasulullah itu dihibur sama Allah dengan healing ya. Anak sekarang healing begitu, jalan-jalan. Nah, jalan-jalan, diisrokan dan dimirajkan. Dan banyak Al-Quran yang menyuruh kita untuk senantiasa pergi di muka bumi ini, untuk melihat kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuman healingnya Rasulullah ini ya, kalau kata ilmuwan itu teleportasi namanya. Teleportasi. Silahkan googling apa itu teleportasi. Memindahkan satu material
dari satu titik ke titik lain tanpa melewati masafah atau jarak tadi. Bu, Isra Mi'raj itu merupakan mukjizat. Merupakan mukjizat. Kalau Nabi punya mukjizat, para wali punya karomah, para ulama punya maunah. Saya akan definisikan saja bahwa karomah itu perkara amrun khariqun lil adat, sesuatu hal yang dia di luar kebiasaan, tapi bukan di luar logika, hanya di luar kebiasaan saja. Nah, teleportasi tadi memindahkan satu benda dari satu titik ke titik lain, atau bahasa tasawuf disebut toyul masafah. Apa namanya? Toyul masafah, melipat bumi. Suka nonton film Doraemon, itu kantong Doraemon kira-kira gitu. Nah, ini ternyata Robert Einstein itu dia sudah punya rumusan untuk itu. Ini kalau ditemukan nih, jadi teori ini dibenarkan secara matematik, namun belum bisa diwujudkan, dinyatakan. Jadi E sama dengan M kali C kali C. Jadi nanti itu apa namanya, energi kali cahaya itu. Secara matematik itu benar. Nah, saya tadi menghayal, bagaimana kalau teleportasi ini bisa diwujudkan, lalu komponen apa yang harus kita kapitalisasi di tubuh kita ini. Ini kan sudah pernah tahu ya, nanti handphone juga akan hilang dengan alat yang lebih canggih tadi. Sekarang kita ada alat transportasi. Dulu nggak ada kan, transport saja kalau nggak jalan kaki ya kuda atau unta itu. Nah, sekarang kita dengan mobil, motor, pesawat, bahkan jet, itu transportasi. Jadi dalam pikiran saya, kalau teleportasi tadi ada, maka transportasinya akan bangkrut semua. Akan bangkrut semua ini. Jadi secara teori sudah ada, namun untuk membuktikan teori tadi itu masih belum bisa dibuktikan. Para ilmuwan masih berpikir ke sana. Ada yang mengatakan nanti kan tahun 2035 itu akan terwujud. Ya. Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita imani, bisa kita pelajari, dan itu mungkin secara akal pengetahuan kita. Apalagi Allah yang punya segalanya. Apa yang kita ambil ini? Dalam kaidah fikih, iza dhaqat ittasa'at. Kalau sudah sempit pasti Allah ngasih luas. Maka Bu, Pak, jika dalam kehidupan kita nih, dalam perjuangan kita di sana sini dihimpit, itu insya Allah berbahagialah, kita akan menemukan jalan yang begitu luas. Hanya saja kadang kita ini diperbudak oleh logika kita yang pendek, sehingga kita mana mungkin begini, akhirnya pusing dan terpuruk, benar terpuruk. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh Khadijah, ditinggalkan oleh Abu Talib, dimusuhi oleh kaumnya, oleh keluarganya, tidak diterima di sana sini, tapi Allah ajak Isra, Allah mi'rajkan beliau, mi'rajkan, Allah kasih hiburan. Kenapa? Ini pelajaran untuk kita, bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada tempat bersandar yang kokoh kecuali Allah. Tidak ada harapan yang paling bisa harapan kecuali Allah. Tidak ada sandaran yang paling kuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pelajaran hikam tasawuf Jasya atau Ila Sakandari yang berthoriqah Syadziliyah, kalimat yang pertama diucapkan adalah min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ciri kalau kita bersandar kepada amal kita, kepada kerja kita, baik kerja duniawiyah ataupun kerja ukhrawiyah. Bu, udah berapa tahun sholat? Udah berapa tahun zikir? Udah berapa banyak khatam Quran? Pun para bapak, sudah berapa kali ikut halaqah zikir?
kajian ilmu, sudah berapa kali hatam Quran, sudah berapa juta la ilaha illallah kita ucapkan, tapi sudahkah dalam hati kita bahwa sandaran dalam hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana indikatornya? Bahwa Allah lah sandaran kita, bahwa Allah lah somad kita, tempat kita berpegang. Cirinya kata Syaikhullah, di antara tanda-tanda orang yang iktimad, bersandar terhadap amal, itu nuqsonur roja inda wujudiz zalal, kurang harapannya dikala ada zalal, kesalahan, kekeliruan, peristiwa, dia langsung kurang harapan. Artinya semangatnya tidak ada, artinya spiritnya hilang. Maka Bu, kita nggak usah khawatir dengan kehidupan kita, karena ada yang mengurus kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang membuat pusing itu kahayang orang, keinginan kita, andai-andai kita, itu yang buat pusing. Andai kita bisa ridho dengan apa yang Allah kasih, tentu semua tidak akan lagi masalah. Ini peristiwa ini kita perhatikan. Dikala Allah ngasih ujian, pasti Allah akan ngasih bonus atas ujian tadi. Maka dalam surat Al-Insyirah dikatakan innamal usri yusron, innamal usri yusron. Kata santri itu al usrinya ma'rifat, yusronnya nakiroh. Kalau nakiroh diulang, maka yang kedua beda dengan yang pertama. Tapi kalau makrifat diulang, maka makrifat yang kedua sama dengan yang pertama. Artinya apa? Dari ayat tadi kita bisa katakan atau kita bisa pahami innamal usri yusron, innamal usri yusra, bahwa satu kesulitan akan Allah balas dengan berbagai macam kemudahan. Paham di sini ya? Nah, Isra Rasulullah SAW, kita ambil singkat dulu. Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkatul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan namanya Mi'raj sampai kepada Sidratul, tahu arti Sidratul Muntaha? Sidr, tahu sidr sekarang? Sidr, Pak tahu sidr? Itu habaib bisa jual tuh asal sidr, madu sidr. Sidr itu apa? Bidara ya. Nah, bidara. Sidroh itu bidara. Cuman bidara yang itu madu. Kalau apa namanya lebahnya makannya bunga sidr, bidara, itu beda. Rasanya enak. Yang saya rasakan tidak ada madu seenak madu Yaman. Apakah sidr apa sidr malaki? Itu nomor wahid nggak ada. Di kita lewat semua nggak ada lah. Nah, sidroh itu dari sidr, artinya cendana atau pohon nabiko dalam hadis. Saya nggak sebutkan hadisnya lah. Nah, kenapa disebut Sidratul Muntaha? Gitu kan? Apa arti muntaha itu? Muntaha kan mentok ujung. Begini, dalam hadis dikatakan bahwa pohon sidr itu, pohon sidr yang di sana bukan sidr di sini, di dunia ini. Pohon sidr di sana itu pangkalnya di langit ke-6. Pangkalnya langit kan ke-6. Dahan-dahannya di langit ke-7. Konon katanya dalam hadis dikatakan kalau kita keliling pohon itu enggak selesai 100 tahun. Kira-kira segede apa pohon itu? Nah, daunnya kayak kuping gajah. Satu daun buah sidr itu bisa menutupi seluruh umat manusia. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut Sidrah al-Muntaha? Sidrah al-Muntaha. Nah, karena yang apa namanya? Kullu ma yas'adu minal ard yantahi huna. Apa yang naik dari bumi mentoknya ke sana sampai ke sidroh tadi, pohon itu. Ada yang mengatakan pohon kehidupan katanya, sampai situ. Nanti di atas sana masih ada atas lagi Bu. Ini kan langit ke-7 sudah mentok harusnya. Ternyata masih ada ruang lagi di sana. Setiap
apa yang turun di atas sidroh tadi itu juga mentok di sana. Jadi yang di bawah mentok ke Sidratil Muntaha, yang di atas Sidratul Muntaha juga mentok ke situ. Jadi semuanya apa namanya? Yahbud min fawq yantahi ilahuna. Yang dari atas turun mentok ke situ. Maka disebut al-muntah. Al-muntah itu mentoknya, ujungnya, afnya. Jadi kalau yang dari bawah naik ke atas, afnya di sana, di sidroh tadi. Yang di atas sidroh turun juga mentok ke situ, nggak bisa lolos. Jadi yang dari bawah yukbadhuna, digenggam di sana, yang di atas turun juga digenggam di sana. Maka disebut Sidratul Muntaha. Apa? Sidratul Muntaha. Wallahu alam, itu berita gaib, kita nggak bisa bayangkan. Nggak bisa membayangkan seperti pohon itu yang besarnya kalau kita kelilingi nggak selesai 100 tahun. Kita aja belum tentu punya umur 100 tahun itu. Entah 100 tahun cahaya atau 100 tahun masafah kita ini. Nanti beda teorinya itu antara kecepatan cahaya dan kecepatan non cahaya, kira-kira seperti itu. Nah, di sana Rasulullah berjumpa dengan Jibril alaihi salam, melihat wujud aslinya. Melihat apa? Wujud aslinya. Rasulullah 2 kali bertemu dengan apa namanya? Jibril dengan wujud aslinya. Selebih dari 2 kali itu adalah Jibril apa namanya? Menyerupakan dengan bentuk-bentuk lain, bentuk manusia, bentuk pria, tetapi wujud asli itu 2 kali Rasulullah. Pertama di bumi ini, saya lupa lagi, Jiyad, di Mekah itu di Jiyad namanya, wilayah Jiyad. Yang kedua adalah di Sidratil Muntaha, hanya 2 kali, hanya 2 kali. Dan kita manusia nih, manusia enggak bakalan kuat untuk melihat wujud asli malaikat. Perhatikan, material kita, madiyah kita tidak cukup kuat untuk melihat aslinya malaikat. Bayangkan istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuat melihat Jibril alaihi salam tanpa kurang suatu apapun. Ini Muhammad basyarun laisa kal basyar. Perhatikan, Nabi kita itu dia manusia, tapi tidak seperti manusia kebanyakan. Betul, di beliau manusia, tapi laisa kal basyar. Dalam kitab Muraqul Ubudiyah ada 10 disebutkan keistimewaan Rasulullah. Rasulullah lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasulullah belum pernah mimpi ciri dewasa, mimpi senggama, enggak. Nah, karena dari syaitan itu. Yang kedua, wa mata sahabat. Rasulullah apa bahasa Indonesia? Euy. Apa mangap? Kalau kita ngantuk kan suka mangap gitu. Rasulullah itu belum pernah. Manusia siapapun, wali sekalipun dia pasti Rasul enggak. Nah, 2 tuh. Yang ketiga, minhud dawabu falam tahrob. Tidak ada hewan lari ketakutan dengan Nabi. Kita, ayam aja takut sama kita. Ada kita lari itu. Rasulullah enggak. Lalu tidak ada lalat pernah hinggap di tubuh Nabi. Tidak ada lalat hinggap di tubuh Nabi. Kita sudah wangi seperti apapun, sudah bersih seperti apapun, mandi udah 2 kali umpamanya, lalu tubuh kita sudah wangi, tetap giliran ada lalat mah ditemplokin lalat. Wa ma waqa'at zuwabatun fi jismihil hasani. Rasulullah nih, saya jelaskan dulu, Rasul basyar laisa kal basyar. Beliau manusia namun tidak seperti manusia berapa tadi? Rasulullah belum pernah mimpi ciri balig. Rasulullah belum pernah apa namanya mangap karena ngantuk. Rasulullah tidak ada satu hewan pun yang lari takut dengan Rasulullah. Nanti banyak mukjizat yang lainnya, seperti bicara dengan gozal, dengan apa rusa. Rasulullah belum pernah dihinggapi oleh lalat. Lalu bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Rasulullah bisa melihat di belakang seperti ke depan. Ada nggak kita bisa melihat gitu? Ke belakang kayak saya ini bisa melihat seperti ke depan. Itu basyar laisa kal basyar. Dan wala yura aslul bauli minhu.
nggak ada bekas kencing Rasulullah. Kalau kita apa yang kita makan bekasnya ada, aromanya ada, warnanya ada. Tapi Rasulullah enggak. Bashar laisa kal bashar. Manusia tapi enggak seperti manusia kebanyakan. Apa? Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati Rasulullah enggak pernah tidur. Enggak pernah tidur. Padahal matanya terpejam. Kalau kita lagi sholat aja hatinya tidur entah kemana. Bahkan itu paling rajin hati traveling di saat sholat. Kalau jadi jamaah, jadi makmum nih, ini ujuk-ujuk selesai saja sholatnya. Padahal jalan-jalan di mallnya belum selesai. Karena si ibu mukanya ke Ka'bah, pakai mukena, tapi hatinya di tempat belanja, sedang menghayal kemana-mana itu. Nah Rasulullah enggak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya enggak pernah tidur padahal matanya terpejam. Ini basar biasa enggak ini? Basar laisa kal basar, manusia yang tidak seperti manusia kebanyakan. Lalu apa lagi? Wala yaradillahu bisyamsi dzu fatanin. Rasulullah dalam terang matahari enggak terlihat bayang-bayangnya. Kalau kita semua sebening apapun tubuh kita, kalau ke senter matahari pasti ada bayangan. Rasulullah enggak ada. Basar laisa kal basar. Nabi kita seperti itu. Basar laisa kal, sekalian saya sebutkan tuh. Lalu apa? Kaptahu qad alata qauman idza jalasu. Rasulullah ini kalau duduk selalu akan lebih tinggi. Rasulullah sekalipun dengan orang yang paling jangkung nih, ini adegan Rasulullah biasa aja, tapi pas digandengkan dengan orang yang lebih tinggi, tetap Rasulullah yang paling tinggi. Duduk dengan orang yang lebih tinggi, Rasulullah lebih tinggi, kayak elastis tubuhnya gitu, fleksibel. Itu basar laisa kal basar Rasulullah. Ingdal wiladati sibyaza bimuhtatanin, terlahir sudah di sunat. Itu mudah-mudahan cerita saya ini adalah merupakan tanda kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat Jibril di Sidratul Muntaha dan di Jiyah di tanah Mekah sana, itu tidak hancur matanya, tidak lebur tubuhnya, tapi utuh seperti biasa. Itu melihatkan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Isra. Jadi Isra itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram, saat itu sedang tidur dihapit oleh kedua pamannya. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Isra, dari Makkah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Ini dari masjid ke masjid, Pak. Menandakan bahwa begitu istimewanya masjid. Maka setelah peringatan ini, penuhi ini masjid. Kita kadang kemananya jalan. Misalnya kalau orang yang sedang jalan, gunung mana kita daki, tempat main di mana kita tempuh. Tetapi masjid yang dekat jarang kita kunjungi kecuali pada hari Jumat. Itu pun kalau nggak ada alasan sibuk. Setiap langkah ke masjid itu jadi kifarat dosa kita, Pak. Maka sunnahnya masuk masjid itu, Pak, kalau rumah kita dekat dengan masjid, cari tempat jalan yang paling jauh. Nanti pulang cari yang paling dekat. Jadi kalau umpama ada jalan yang jauh bisa 1000 meter, umpama atau 500 meter. Padahal rumah kita ke masjid cuma 100 meter. Cari yang 500 meter untuk apa? Memperbanyak langkah kaki kita menuju masjid. Karena setiap langkah menjadi kifarat akan dosa-dosa kita dan menjadi derajat. Nah, pulangnya baru jalan yang singkat, yang simpel. Nah, ini pentingnya masjid. Cuman dalam hadis dikatakan la tasaddu rihal illa ila salasati masajid. Kita jangan repot-repot mempersiapkan bepergian kecuali untuk 3 masjid, Bu. Selain 3 masjid sama. Sholat di Masjid Al Jabar sama sini sama aja, nggak ada beda.
Udah jalan-jalan udah nih. Udah jalan-jalan udah. Sama aja. Sholat di Masjid Luar Batang, di Masjid Kubah Emas, di Al-Jabar, sama, nggak ada beda. Umar dikatakan di sana ada makam wali, sama aja. Masjid mana aja sama pahalanya nggak beda. Kecuali 3 masjid, yaitu Masjid Mekah, Al-Mukarramah, Masjidil Haram, yang 1 rakaat di sana sama dengan 100.000 di sini. Yang kedua Madinatul Munawwarah, yang 1 rakaat di Madinah sama dengan 1000 rakaat di sini. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang sekarang sedang Israel berusaha untuk merebutnya. 1 rakaat di kita adalah sama 500 rakaat di Masjidil Aqsa. Maka kata Rasulullah, la tasuddur rihal illa ila salasati masajida. Nggak usah repot-repot mengunjungi masjid sana sini, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa? Nggak ada ruginya. Kita di sini ke Masjidil Haram nggak ada rugi, pahalanya ribuan lipat ketimbang di sini. Ke Masjid Madinah juga nggak ada ruginya, pahalanya ribuan lipat. Ke Aqsa juga ratusan lipat. Lah kalau ngabisin ongkos, umpamanya kita sholat sengaja subuhnya di Masjid Al-Jabar, gitu-gitu aja udah rugi ongkos, rugi waktu, rugi kesehatan. Ya Bu ya, bapaknya yang rugi, bapaknya yang merugi. Pahalanya gitu-gitu juga. Umat muslim nggak boleh ngambil jalan yang merugi, cari yang menguntungkan. Yang menguntungkan hanya pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Mudah-mudahan semua di sini kita bisa berziarah, ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjid Nabawi. Juga mudah-mudahan kita bisa berziarah, berkunjung ke Masjidil Aqsa. Konon katanya Rasulullah diisrokan ke sana karena di Aqsa itulah tempat kumpulnya arwah para rasul dan para anbiya. Kenapa katanya tempat berkumpulnya arwah para rasul dan para anbiya di sana? Maka dimuliakan Rasulullah untuk berjumpa dengan para pendahulunya. Nah, nanti Rasulullah turun di mana? Dengan buruk kan? Dengan kendaraan buruk. Buruk itu kayak dari al-barq ya, cahaya itu. Karena punya kecepatan cahaya supersonik itu lebih itu. Jadi buruk itu kecepatannya sejauh dia memandang itulah selangkahnya dia. Turun di Thaibah. Beliau sholat 2 rakaat. Itu dikatakan oleh Jibril di sanalah tempat Tempat apa? Tempat beliau akan hijrah. Nanti turun lagi di mana? Di Madian, di tempat bertuduhnya Musa alaihi salam, dan disuruh tabarruk di sana. Ini dalam ajaran kita ada namanya tabarruk, ngalap berkah. Nabi Muhammad disuruh turun sholat di tempat bekas neduhnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nanti disuruh lagi turun sholat di Bethlehem, sholat 2 rakaat di tempat dilahirkannya Isa alaihi salam. Disuruh sholat berdoa di sana. Emang ada? Dalam Quran ada. Dalam Quran. Ini versi tafsir saya, boleh dibantah nanti Kiai. Waktu Zakaria mengurus Maryam yang ibunya Isa itu setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, itu makanan sudah penuh. Bahkan buah-buahan yang bukan musimnya ada. Buah-buahan yang bukan musimnya ada. Misal sekarang musim kemarau, ada buah musim hujan. Kalau sekarang musim hujan, ada buah musim kemarau. Itu kan keanehan. Nah, ditanya dari mana ini Maryam? Kata Maryam, Allah mengasih rizki. Allah mengasih rizki. Nah, melihat keanehan itu, keajaiban itu, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, itu pakai hunak. Di sanalah di tempat Maryam sembahyang, di tempat Maryam ta'abbud ibadah terhadap Allah, Zakaria berdoa. Kenapa? Karena sudah sepuh, belum dikasih keturunan. Itu ajaib. Bagi saya ini adalah dalil tabaruk ini. Dalil tabaruk. Silakan baca surat Al-Imran ini. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah beliau berdoa kepada Allah, ingin dikasih keturunan yang soleh.
sampai dikasih Yahya alaihi salam. Nah ini Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj ini. Jadi artinya apa? Bukan karena itu tempat apa, ini hati-hati ya. Seperti kita ziarah, berdoa, bukan berarti tempat makam itu tempat support doa, bukan. Bukan itu ya, nanti kemusyrikan nanti. Tapi yang perlu kita tambah adalah kecintaan terhadap orang soleh, kecintaan terhadap para pejuang, kecintaan kepada para ulama, dan cinta itulah tanda bahwa begitu kuat iman kita. Sampai jam berapa tuh? Udah hampir jam. Nah, ini lanjut kali. Jadi Rasulullah disuruh apa? Disuruh apa namanya, turun sama Jibril alaihi salam. Jadi kira-kira gaidnya malaikat Jibril, gaidnya malaikat Jibril. Jadi yang apa, Jibril itu hanya berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau ada kiai nanti ngaku-ngaku ketemu Jibril, itu periksa juga kesehatan otaknya itu. Kalau ngaku-ngaku ketemu dengan Jibril atau merasa dapat wahyu dari Jibril. Berapa kali kira-kira Nabi Isra dan Mi'raj? Nah, ini dalam kitab fikih ini, dalam tafsir juga jadi perdebatan. Tapi yang paling sahih, kaul yang paling afsah dan mu'tamad, bahwa Rasulullah cuman satu kali Isra dan sekali Mi'raj. Apa? Sekali Isra, sekali Mi'raj. Tidak berkali-kali, cuman sekali itu. Tapi kita lihat juga sebelum beliau jalan itu, ada katanya kisah Rasulullah di apa? Dioperasi dadanya. Ada ulama yang mengatakan dikeluarkan kotorannya, tapi Habib Ali dalam kitab Sibtudur mengatakan, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidak mengeluarkan kotoran apapun dalam dada Nabi Muhammad. Kalau kotoran kayak kita kan, kalau Nabi kan maksum, terjaga, terpelihara dari hasad, dari riya, apalagi kafir ya, dari penyakit maksum. Maka kata Habib Ali, itu malaikat Jibril dan kawan-kawannya mengoperasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengeluarkan kotoran dari dada Nabi, bukan mengeluarkan kotoran daripada hati Nabi. Kata Habib Ali, Sahib Maulis Buduron, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi aza. Malaikat sama sekali tidak mengeluarkan kotoran di hati Nabi Muhammad SAW. Walakinnahum zaduhum tuhron ala turin. Tapi para malaikat membersihkan perkara yang sudah bersih. Yang bersih supaya tambah bersih. Nggak ada ya kotoran. Tapi untuk kita, kalau kita ingin sair, dan ini perjalanan malam bu, perjalanan malam, jadi namanya Isra itu, Saro itu perjalanan. Tidak ada apa nama kalimat Isra kecuali untuk perjalanan malam, bukan siang. Menunjukkan bahwa waktu malam itu waktu mustajab doa. Waktu mustajab, pengen banyak rizki, sering bangun malam. Pengen rizki batin kita bagus, bisa khusus sholat, bisa bersih dari penyakit hati, bangun malam. Ini bangun malam nonton bola apa ya? Atau kongko sambil ngopi, nggak ada zikir, nggak ada baca Quran, nggak ada murojaah, nggak ada istighfar, nggak ada sholat. Dikatakan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, apa namanya, bahwa innal laila jamal, bahwa malam itu laksana jamal. Jamal itu apa? Unta yang kuat. Bahwa kendaraan terkuat untuk bisa membawa kita menuju Allah adalah malam. Cuman ingat bu, maka dalam menuju Allah itu ada proses taubat kita, ada proses taubat. Maka kita selalu ala istighfar. Maka torikoh apapun, asas zikirnya 3. Pertama istighfar, 100 biasanya. Kedua solawat. Yang ketiga tahlil, membaca la ilaha illallah. Perhatikan tadi peristiwa Isra tadi. Untuk Rasulullah tidak ada membersihkan hati, tapi untuk kita ada. Untuk kita ada. Kita ingin diterima sama Allah, harus bersih hati kita dari riya, dari takabur. Hanya orang-orang yang qalbun salim yang Allah terima. Illa man atallaha biqalbin
salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari berbagai penyakit hati. Loh, bagaimana cara mencuci hati kita? Bu, bagaimana cara mencuci hati kita? Bagaimana caranya? Kita cari yang mudah aja. Cari yang mudah. Bagaimana? Dengan la ilaha illallah. Kata Syekh Abu Hasan Sadili, likulli syai'in soqolah. Likulli syai'in soqolah. Setiap perkara ada alat pembersihnya. Kaca punya alat pembersihnya. Karpet ada alat pembersihnya. Keramik ada deterjen untuk membersihkannya. Semua ada alat bersihnya. Lalu hati apa? Kata Abu Hasan Sadili, wasaqalatul qalbi la ilaha illallah. Untuk membersihkan hati banyak membaca la ilaha, namun dalam zikir pegang syariatnya. Pegang syariatnya. Karena thariqah itu muqayyadun bis syariah. Thariqah itu terikat oleh syariat. Nggak ada thariqah tanpa ini orang saya sudah terikat nggak ada syariat, nggak ada. Tidak ada thariqah kecuali berkaitan dengan. Lalu kalau zikir apa syariatnya? Yang paling mudah saja. Makhrajnya jaga, madnya jaga. Ya kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ada yang la illallah. Itu kayak la ilaha itu lamnya bukan lam nafi itu. Jadi lam ibtida, la ilah, sungguh Tuhan illallah selain Allah. Tahu, sungguh Tuhan selain, berarti menolak Allah sebagai itu. Pantas habis zikir kesurupan dia. Karena dia apa emang nggak benar zikirnya. Itu sepertinya mengamalkan thariqah tapi syariat nggak dipegang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamnya itu jadi lam ibtidah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh Tuhan selain Allah, sungguh Tuhan selain itu kafir sih anu gitu mah itunya. Maka pantas orang habis zikir agak stres. Habis zikirnya kesurupan karena dia nggak pegang syariat. Itu termasuk tuh belajar baca Quran itu bagian syariat itu. Baca Quran bagian syariat. Kita kenal makhorijul huruf, di mana tempat keluar suara huruf tersebut, sifat hurufnya apa, lalu hukum bacaannya apa, itu adalah merupakan fikih. Kadang orang-orang pesantren nih, yang kayak saya ini, fokus di kitab, lupa belajar baca hurufnya. Sehingga baca Fathul Mu'innya fasih, baca ihnya fasih, disuruh ngimamin, baca Fatihahnya hancur. Nah, itu padahal dalam Fathul Mu'in itu termasuk al-ummi. Ummi itu definisi dalam fikih ini adalah mayyukhilu qiraatal Fatihah. Orang yang hancur bacaan Fatihahnya, bukan pemahamannya, hancur bacaan Fatihah. Kenapa? Membaca ayat sesuai dengan apa namanya? Makhorijul huruf yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW itu merupakan bagian daripada syariat. Ini Pak ya, Bu. Silahkan ngamalkan thariqah, tapi jangan lepas syariat. Belajar fikihnya. Fikih ini apa, fikih itu apa. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan hati kita dengan la ilaha illallah atau dengan banyak baca sholawat, Bu. Baca sholawat. Kita kan butuh guru mursyid ya. Guru mursyid kalau lihat itu 9 syaratnya. Saya lihat nggak ada orang yang bisa jadi mursyid sekarang itu. Hampir nggak ada yang jadi mursyid itu. Maka mursyid yang terkuat ya akal kita juga nggak cerdas nih. Lalu apa? Kata Habib Mustafa Al-Idrus dalam kitab Qomitubiyat katanya, kalau kamu hidup di zaman tidak menemukan guru mursyid, masa sih menuju Allah butuh mursyid? Tahu mursyid? Orang yang membimbing kita menuju Allah. Tadi saya dirumpin ke sini itu butuh mursyid juga. Untuk ke Ciri Mekar butuh mursyid apa? Sherlock Google Map itu. Itu kan mursyid, Pak. Penuntun walaupun Sherlocknya salah juga itu. Itu tibang ke Cibinong sama-sama Bogor. Saya orang Bogor juga, sama-sama Kabupaten Bogor. Lah, harus di Sherlock. Bagaimana menuju Allah Subhanahu wa taala? Kita butuh pembimbing. Guru-guru kita kalau kuliah ini ngambil S2 butuh dosen
Pembimbing, bikin skripsi, bikin deskripsi, semuanya apa butuh dosen? Itu cuma satu mata pelajaran, satu mata apa namanya, satu disiplin ilmu, masih butuh guru pembimbing. Ini menuju Allah yang maha gagah, yang maha agung, yang maha misteri, yang maha gaib. Masa iya nggak butuh pembimbing? Ternyata Bu, kata Habib Mustafa Idrus katanya, kalau ente hidup di zaman tidak ada guru mursyid, nah, apalagi orang suka aneh-aneh sekarang. Nabi Khodir udah mulai milih presiden, kan lucu juga itu aneh-aneh orang. Kata itu bagaimana? Fa'alaikum biiksarius shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka kamu banyakkan sholawat kepada baginda Rasul, karena as-salatu ala Nabi qomat maqama syekhil mursid. As-salatu wassalamu ala Nabi qomat maqama syekhil mursid, bahwa bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW bisa menggantikan posisi guru mursid. Banyak solawat yang mudah, ya sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina. Nggak apa-apa hari ini kita belum terbuka hati kita untuk rindu kepada Rasulullah, mudah-mudahan dengan terus diucapkan timbul sedikit kecintaan, tambah banyak ruh kita berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaga iman kita, Allah menjaga Islam kita, seluruh anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita semua pada akhirnya mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalimat saya yang berbicara, ibu bapak yang mendengar, adalah merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi kifarat akan dosa-dosa kita, menjadi asbab Allah hasilkan maksud kita, Allah permudah urusan kita, Allah lunaskan hutang-hutang kita, Allah solehkan anak cucu kita, dipermudahkan dalam belajar dan usaha. Mudah-mudahan negara kita dipimpin oleh orang yang benar-benar cinta kepada rakyatnya. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.